Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu penguji uji kinerja Program Pendidikan Profesi Guru periode 5 tahun 2021. Baik, perkenalkan, nama saya Marianto dari Program Studi Teknik Komputer dan Informatika Universitas 11 Maret Surakarta akan melaksanakan uji Retakar uji kinerja tahun 2021. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan memulai saat ini juga. Terima kasih. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar hari ini semuanya? Baik, Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ya, ada yang posisinya di kamar ya, ada posisinya di ruang tamu, ada yang di luar gitu ya. Terima kasih ya sudah mengikuti Google Meet pada pagi hari ini. Sesuai jadwal kita pada pagi hari ini kita Google Meet. Untuk itu sebelum saya akan memberikan materi, silakan dipimpin doa salah satu siswa. Mas Dikri aja, silakan untuk dipimpin doa, Mas. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Dikri. Ya, boleh di kameranya dimatikan lagi biar irit ya. Terima kasih ya sudah mengikuti Google Meet pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai Internet Gateway ya. Sebelumnya saya ingatkan sudah presensi belum? Sudah presensi belum? Sudah ya. Ya, presensi lewat online. Itu setiap pelajaran silakan selalu presensi ya, dipantau di bagian tugas kelasnya itu, tugas presensinya. Baik, saya akan share screen, silakan nanti boleh dimatikan kameranya, silakan dimatikan aja kameranya. Nanti saya akan jelaskan tentang teknis praktek pada pagi hari ini ya. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan belum share screen saya? Oke, sudah ya. Hari ini kita akan melakukan konfigurasi NAT pada router dengan Cisco Packet Tracer. Ya, kalau selama ini mungkin kamu baru mengetahui apa itu teorinya, bagaimana itu NAT gitu ya. Nah, pada pagi hari ini silahkan nanti kamu praktek melakukan konfigurasi NAT pada router. Baik, nah tujuannya apa sih kita melakukan konfigurasi ini? Jadi nanti melalui penggunaan Cisco Packet Tracer ini peserta didik mampu melakukan konfigurasi NAT dan menyajikan hasil konfigurasi router sebagai Internet Gateway dengan benar ya tentunya gitu. Jadi nanti aplikasi Cisco Packet Tracer ini
benar-benar kamu pakai ya, kemudian bagaimana melakukan konfigurasinya, kemudian yang terakhir adalah menyajikan hasil konfigurasi. Itu yang penting juga, tidak kalah penting. Setelah bisa mengkonfigurasi, kamu bisa menyajikan dengan presentasi gitu. Nah, kemudian apa saja yang akan kita lakukan dengan konfigurasi NAT di Cisco Packet Tracer ini? Tentunya yang pertama menyiapkan peralatan. Nah, peralatan, kemudian jendela Cisco Packet Tracer-nya ini nanti ada pengenalannya hari ini, kemudian memulai konfigurasi, kemudian menguji, yang terakhir kesimpulan. Nah, sekarang saya akan jelaskan peralatannya. Jadi nanti kamu siapkan 2 PC, 1 internet cloud gitu ya, kemudian 2 router, 1 switch, 1 modem, dan kabel UTP tentunya. Nah, kalau di sini kabelnya nanti kamu masih ingat ya, dari PC ke switch, dari switch ke router, nah itu menggunakan kabel apa gitu. Nah, nanti akan saya jelaskan kalau tampilan dari jendela Cisco Packet Tracer itu kan seperti ini, tampilan Cisco Packet Tracer versi 5. Nah, yang saya gunakan di sini Cisco Packet Tracer-nya lebih yang baru lagi, Cisco Packet Tracer. Nah, saya cari aja di sini. Nah, ini ya. Ini versinya lebih baru lagi ya. Kalau kita lihat di about, versi 7.3. Nah, kalau yang di materi yang saya buat kemarin di 5.3. Tapi tidak masalah. Yang penting kamu bisa mengkonfigurasi NAT-nya gitu. Baik, kita mulai. Yang pertama, kita siapkan 2 komputer sesuai gambar ini. Dulu ya, saya demonstrasikan dulu. Ini bisa terlihat tidak ini semuanya? Bisa, masih Pak. bisa terlihat Pak. tidak? Bisa, Pak. Bisa Masih. ya? Ya. Bisa, Pak. Ini gambar PC ya, PC kan ya, kelihatan ya? Oke, PC. Kita siapkan 2 PC dulu, seperti yang ada di gambar ini. Kemudian kita siapkan switch-nya. Switch kamu cari di bagian switch, gitu. Di bagian network device ada switch. Boleh tipe yang sesuai yang ini 2950 boleh. Ini 2960. Misalkan kamu pengen yang 2950, bisa ambil yang ada di sini. Biar sesuai yang ada di gambar juga boleh. Misalkan ini kalau mau dihapus tinggal di delete aja. Di delete ini. Hapus ya, delete. Ya, del. Dan pilih yang ini 2950 misalkan. Ya. Oke. Nah. Jadi komputer ini ceritanya kalau yang dari gambar ini, yang topologi yang saya buat, ada 2 komputer, nanti ada 1 switch yang menghubungkan 2 komputer itu, kemudian masuk ke router. Router kebetulan ini router Cisco ya. Router selain Cisco mungkin ada yang tahu router apa lagi kira-kira? Apa Mas, Mbak? Mungkin yang tahu? Mas Dikri mungkin, apa Mbak Ika bisa jawab? Yang terkenal di skala internasional Mikrotik apa, router apa Mas? Router Mikrotik pernah dengar ya? Mungkin kamu pernah dengar Mikrotik. Ya, Nah, ya, nah di situ itu juga bisa sebagai kan menggunakan Cisco kalau yang menggunakan simulasi. Tapi kalau ketika praktek nanti kita bisa menggunakan Mikrotik. Nah, dari sini, dari router ini nanti menuju ke modem, kemudian lewat internet, baru sampai di ISP. ISP mungkin ada yang paham singkatannya? Apa ini saya panggil? Mbak Leli mungkin tahu? Leli Masruroh. ISP apa singkatannya, Mbak? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. ISP Service mungkin provider. Betul Mas. Mas siapa namanya tadi? Ya kayak kelihatan di Pak. kamera. Dikri ya. Jadi ISP itu Internet Service Provider yang menyediakan layanan internet. Sebagai contoh ada Telkom, Indosat, Telkomsel gitu ya, XL gitu dan lain-lain ya, banyak tentunya. Oke, saya akan praktekkan ini di sini membuat 2 PC. 2 tadi ya. Oke, 2 PC terhubung dengan switch, kemudian siapkan juga routernya. Nah,
router. Kita routernya menggunakan yang digambar 1841. Boleh kamu sesuaikan 1841 ini. Setelah router, modem. Nah, cari di sini. DSL modem. Setelah itu cloud internet. PT Cloud boleh. Cloud internet. Kemudian satu lagi ISP menggunakan router juga 1841. Oke. Nah, ini kita akan susun topologinya. Kita sudah mempersiapkan peralatan-peralatannya. Nah, masih ingat kabel dari PC ke switch menggunakan straight atau cross kabel UTP-nya? Mas Dikri mungkin bisa bantu jawab. Dari PC ke ini, dari PC ke switch. Nah, kalau otomatis juga bisa sebetulnya otomatis gini. Cuma kalau otomatis kamu langsung diketahui. Nah, tapi tidak tahu tepatnya apa. Tapi kalau yang di sini, nah kita tahu fast Ethernet berarti ke switch menggunakan kabel straight ya, karena beda jenis PC ke switch. Nah, kemudian Fajar Wahyu dari switch ke router menggunakan apa Mas? Kabel apa Mas? Straight. Betul ya, dari straight juga kita. Oke. Boleh fast Ethernet 0 atau fast Ethernet 1 yang disalurkan di sini. Kalau di sini fast Ethernet 1 ya berarti kita sesuaikan aja, boleh biar nggak bingung gitu ya. Fast Ethernet 1. Oke. Dari switch, dari router ke modem menggunakan straight juga ya. Oke. Kemudian dari modem ke cloud internet. Nah, otomatis aja. Nah, dia akan menggunakan kabel telepon ya ini ya. Sorry, kabel telepon. Kemudian dari cloud ke router menggunakan kabel straight. Ya, kalau straight lurus, ini juga kebetulan ininya lurus ya gambarnya. Kalau yang putus-putus ini cross, masih ingat mesti. Baik, setelah tergambar seperti ini ya, kita tentukan IP-nya. Nah, topologi ini misalkan IP-nya dari sini. Untuk PC1 saya kasih IP 192.168.0. Sesuai gambar saja. Prakteknya saya bikin 100.2 ya. 100.2. Berarti dari sini 100.2. Nah, kalau saya tulis /24 tentunya kamu sudah paham bahwa berarti kalau saya tulis /24 tapi ini subnet masnya atau subnet pasti pakainya yang 255.255.255.0 karena /24 ya, kalau misalkan /24 gini ya. Oke. Kemudian nanti gateway-nya menuju ke 192.168.100.1 contohnya seperti itu. Oke, untuk berikutnya yang di komputer satunya sama 192.168.1.3 misalkan /24. Subnet masnya 255.255.0. Oke. Gateway-nya nanti kita bikin menuju ke router 192.168.100.1. Berarti router sini kan nanti IP-nya 192.168.100.1/24 ya. Oke, biar sama-sama satu network di router sini, IP-nya ini. Oke, kita konfigurasi. Kalau konfigurasi di PC tinggal diklik ya, terus di bagian desktop, nanti di bagian IP configuration, IP-nya 192.168.100.2 ya. Oke, gateway-nya 192.168.100.1. Udah paham di sini sampai sini cara pembagian IP di Halo, masih dengar? Paham ya?
Ya. Paham. PC satunya juga diisi menggunakan IP statis saja, karena IP ada dua ya, statis dan dinamis. 1.3 gateway-nya 192.168.100.1. Oke. Kemudian ini sudah selesai. Kita tinggal kalau switch tidak perlu dikonfigurasi karena switch itu sudah otomatis ya, dia hanya menyambungkan saja, menyambungkan kayak paralel gitu ya untuk beberapa jaringan gitu menghubungkan. Tapi kalau router perlu dikonfigurasi. Nah, oke. Untuk memulai konfigurasi untuk PC sudah saya jelaskan di bagian tadi waktu praktek. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi ISP. Caranya klik router itu, kemudian nanti dinyalakan portnya supaya nyala. Kalau belum nyala warnanya merah seperti ini. Kita klik router, kemudian tentukan di bagian konfigurasinya di fast Ethernet. Ini kan ada fast Ethernet. Ada 0/0, ada 0/1. 0/1 yang ke sini ya berarti ya tadi ya. Karena kita pasang jalur kabelnya ke sini. Nah, kita on-kan dulu. Sekalian dikasih IP address, boleh langsung. Ini misalkan 201. Kalau yang di sini tadi 101 ya. Nah, berarti di sini alamatnya biar sama gitu ya. Ini kalau Ethernet 0/0-nya nanti yang ke sana 200, kalau yang di sini 100 gitu. Jadi ada dua. Di sini diisi 192.168.100.1. Di sini ya, yang bawah fast Ethernet 0/1 yang menuju ke sini. Nah, ini sudah on. Subnet masknya sudah sama 255.255.255. Jadi nanti satu network yang ada di sini kita oke aja dulu. Close boleh ya. Nah, di sini ini satu jaringan. Nah, tentunya kalau seperti ini kita ngeping ke sini harusnya sudah bisa gitu. Kita cek dulu ya, boleh. Ping 192.168.100.1. Nah, dari PC ke router sudah terhubung ya dengan dengan indikasi bahwa reply dari 100.1 dari PC ini ya, ada balasan dari router 0 namanya, kasih nama boleh misalkan router TKJ gitu ya, contohnya router TKJ. Oke. TKJ. Oke, untuk nama saja ya, bebas kasih nama router, nama masing-masing boleh. Di sini boleh bebas ini mau begini nggak apa-apa supaya kelihatan aja ya. Nah, kemudian router ini menuju ke modem sana juga perlu dikasih IP di fast Ethernet 0/0-nya. Nah, 0/0 berarti yang atas ini kan ada dua port ya. Kalau 0/1 itu yang sini tadi, 0/0-nya di on kan juga, kita kasih IP 192.168.200.1. Selesai ya. Nah, udah nyala ini hijau gitu ya, cara memberi alamat IP pada router Cisco. Jadi kita tinggal on kan, kemudian IP-nya dinyalakan, di setting, diisi. Nah, untuk setting cloud itu yang ini ya. Kita coba klik. Nah, kita akan menuju dari modem ini menuju ke sini ya, Ethernet 6. Nah, di sini ada Ethernetnya. Kita supaya nanti dari modem ini menuju ke internet ini nyambung ke sana gitu. Jadi kita fungsikan modem 4 ke ini ya, ditambahkan aja, tinggal nambahkan aja add. Nah, jadi modem sini, modem 4 menuju ke Ethernet karena sudah terhubung dengan kabel ya. Modem 4, Ethernet 6. Udah oke, setelah tinggal oke aja. Oke. Berikutnya ada konfigurasi pada router. Bentar, ini. Nah, materi ini nanti saya upload, jadi kamu tinggal ngikuti saja praktek ini. Setting router di nama TKJ tadi sudah. Nah, untuk menjadikan NAT, ini yang settingan NAT itu ada di sini, di materi di halaman 10 ya. Di klik router TKJ
kemudian klik CLI. Kita akan konfigurasi secara config menggunakan CLI, command line interface ya. Oke. Ini yang di sini sekalian di setting sekalian ya, ini masih merah ya, dinyalakan dulu di bagian konfigurasi fast Ethernet 0/0 tadi ya. Di sini kita deketin aja nanti kelihatan. Nah, FA 0/0 berarti ini yang akan kita kasih IP. Config 0/0 kasih IP, di on kan dulu 192.168.200.1. Oke, contohnya itu. Nah, sudah ya. Kemudian kita setting ini di bagian CLI. Enter aja. Baik, di situ ada dua fast Ethernet 0/1 sama di sini fast Ethernet 0/0. Nah, 0/0-nya diberi IP berapa? Kita lihat yang tadi di router 201 tadi ya. Kasih nama. Ini 101 di sini. Kasih IP 192.168.200.1. Sorry, 201 kan sana, berarti 202 aja boleh. Atau sesuaikan yang ada di praktek pokoknya gitu ya. Yang di petunjuk ini, topologi ini. Topologi awal. Ini 202, oke, 202 saja. Setting 203 juga boleh, misalkan kamu nanti praktek tidak selalu sesuai buku boleh, yang penting bisa mengenatkan gitu, nyeting nat. Kita konfigurasinya tadi di 202 ya. Oke. Saya tinggal setting CLI. Di sini. Nah, cara settingnya juga sudah ada di sini. Kita masuk ke configuration ya. Kita akan menginsetkan NAT itu. Jadi kita interface fast Ethernet 0/0 ya. Kita keluar dulu ini, exit supaya keluar dari config, ketik X gitu ya. Terus ada tinggal ngikutin aja di sini. Interface fast Ethernet 0/0. Interface fast Ethernet ya, artinya kita akan masuk ke dalam konfigurasi fast Ethernet 0/0. Saya tinggal keluar gitu kan, keluar. Oke, sudah. Setelah masuk ke fast Ethernet 0/1, IP NAT outset, berarti kita akan mengeluarkan NAT-nya itu, IP NAT outset. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada error nanti muncul seperti ini. Contohnya. Nah, berarti ada kesalahan di sini. Kalau ada ini spasinya kebanyakan gitu. Oke ya. Jadi di Cisco sudah ada petunjuk-petunjuknya. Berikutnya tinggal keluar exitnya. Selesai. Exit dari konfigurasi NAT-nya, kemudian masukkan ini IP NAT inside source static, nah, tinggal diisi ini. IP NAT inside source static 101 ke 201 ya, 168 101 ke 32 168 201 gitu ya, selesai. Sekarang static outset 102 ke 202, tinggal ditanda panah ke atas saja ya, jadi nggak ngeklik lagi. Tanda panah ke atas kan langsung ya, 102 tinggal dihapus saja sininya belakangnya, 102 ke 202 102 ke 200.2. Bentar, kemudian bawahnya (103 ke 203). (103 ke 203). Oke, sudah ya, selesai. Berikutnya akan mengetesnya nanti ya, kalau udah jadi. Jadi konfigurasi NAT itu ada di sini. Jadi penjelasannya
di konfigurasi router ini kita akan masuk, pertama kan dia masuk config IF interface. Nah, kita keluar dulu masuk ke config. Nah, kemudian interface fast Ethernet 010 kita akan masuk ke dalam sini yang atas. IP NAT inset, jadi yang di sana itu sebagai insetnya. Kemudian kita keluar, kita masuk ke settingan fast Ethernet 011 yang bawah, IP NAT outset. Kita bisa biar bisa keluar gitu, yang ada di bawahnya sini. Exit. Kemudian kita NAT-kan source statiknya, sumbernya dari yang 101 menuju ke 201. 102 yaitu berarti yang PC yang tadi yang satunya 102 ke 202 gitu. Bisa semua. Jadi ke sini. Sini juga 103 ke 203. Artinya kalau ada IP itu walaupun tidak ada IP-nya 203 itu tetap bisa. Karena yang kita bisa ngeping ke sini karena di sini IP-nya berapa tadi? 192 168 201 sini ya, ISP. Oke, ini IP ISP tadi di setting belum tadi? Sudah ya, 201 ya. Nah, jadi nanti PC ini sudah terwakili oleh ini 101. Karena 101 menuju ke 201. Ini 101 yang dari sini itu langsung dilempar ke sana semua lewat modem, lewat internet gitu ya. Lewat internet ini maksudnya lewat cloud ya, bisa, makanya simbolnya awan, masuk ke ISP, ke ISP Telkom misalkan gitu. Oke, selesai. Kita tinggal settingnya lagi. Bagian PC tadi sudah ya, bagian PC penjelasannya tinggal setting. DNS sama gateway-nya diisi sekalian boleh. Kalau DNS itu domain name system yang ada di sini. Nah, ini ya. Ini kalau gateway itu hanya gerbang menuju ke internetnya atau ke network yang lain. Jadi 102 ini mau keluar ke jaringan melalui 100.1. Kemudian gateway-nya melalui 101 ya. Kemudian DNS itu kalau misalkan kamu ngetik google.com itu ya, itu kan domain name system ya. Dia akan merubah alamat IP menjadi address-nya itu. Makanya kita settingkan sekalian boleh DNS-nya. Walaupun di sini belum kita pakai DNS server, belum ada, kita settingkan aja nggak apa-apa. Kosong juga boleh. Yang untuk PC ini ya, karena kita makainya masih IP, belum DNS. Kita manggilnya masih IP 68.100.1 ya, DNS-nya sama. Jadi sini ini sebagai DNS server nanti gitu. Oke, selesai. Nah, kita coba melihat hasil konfigurasinya tadi. Kalau dari PC 1 ini menuju ke sini kan sudah bisa ya. Ping 192.168.100.1. Ini berarti ada keterangan reply, ada balasan. Dari sini ya, bisa ya. Misalkan di sini DNS-nya dihilangin, nggak masalah ya. Yang ada di PC hilangkan nggak apa-apa. (202) maksudnya ya, ini. Sudah ya, sudah terkoneksi. Jadi dari PC ini sudah bisa mengakses ke router ISP di sini. Jadi tujuannya NAT itu menerjemahkan dari IP yang ada di sini menuju ke 202 ini. Ini settingannya tadi sudah ada, sudah setting sesuai yang ada di petunjuk ini. Jadi nanti silahkan kamu praktek ngikuti yang ada di sini. Ada pertanyaan mungkin dari settingan ini? Kalau belum, sekarang silahkan kamu buka di Classroom-nya, kemudian buka tugasnya tadi. Tugasnya itu ini LKPD praktikum. Silahkan dipraktikkan sendiri. Harusnya reply dari 200.1 gitu ya. Nanti saya akan kirim tugasnya ini menuju ke Classroom. Ini saya share screen lagi yang tugas. Nah, sini saya kasihkan tugas. Ini lembar kerjanya. Jadi nanti kasih nama dan kelasnya.
Kamu bisa baca materinya ada di bawah lembar kerjanya. Nah, lembar kerjanya ini ada latihan soal nih. Praktikum konfigurasi NAT menggunakan Cisco Packet Tracer. Ada 2 PC tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada bagaimana mengkonfigurasi NAT menggunakan Cisco Packet Tracer ini. Silakan ini ditulis jawabannya, kemudian diupload di Classroom. Tuh, silakan. Ini saya upload melalui Classroom. Tugasnya LKPD selesai demonstrasi saya tentang praktikum ini. Silahkan kamu buka Classroom masing-masing, kemudian kita bertemu lagi. Kira-kira cukup waktu 1 jam ya untuk praktek ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada, silakan mulai mengerjakan. Terima kasih, saya akhiri. Kita ketemu lagi 1 jam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang. Ya, Siang, Pak. mana? Sudah selesai tugasnya? Alhamdulillah sudah selesai, Sudah. Pak. Oh, sudah selesai ya? Nah, ya sudah dikumpulkan ya. Sudah. Ini di Classroom sudah dikumpulkan, memang ini sudah banyak yang mengumpulkan PKT-nya ya. Apa namanya, file paket tracernya dan laporannya juga sudah saya lihat sudah banyak yang mengerjakan. Ya. Siap. Siap. Oke. Hari ini saya minta mungkin salah satu bisa mempresentasikan hasil dari pekerjaan hari ini. Jadi yang tadi sudah praktek ya sudah semua ini sudah selesai semua kan? Sudah. Sudah, Pak. Boleh satu presentasikan, nanti teman-teman yang lain untuk melihat hasil presentasi hasil pekerjaan temanmu. Boleh salah satu, mungkin salah satu boleh. Siapa yang mau presentasi dulu? Ini Mbak Leli ya, sudah ada Iya, Pak. angkat tangan ya. Silakan Mbak Leli langsung presentasi. Saya kamera saya, boleh kalau ada kameranya nyalakan, kalau enggak apa-apa. Dipresentasikan. Di share screen aja langsung Mbak. Screen saya udah terlihat, Pak. Ya, sebentar. Oh ya, sudah. Share screen, screen yang full ya. Ya. Iya, Pak. Ini tampilan saya kelihatan jelas di sini. Oh iya, sudah jelas. Saya Oke. di sini saya Adi- tadi udah bikin konfigurasinya sesuai yang Pak Guru kasih di penugasan Ya. dan udah jadi. Oh, sudah sesuai yang ada di praktikum ya. Sudah, Pak. Ya, terus silahkan presentasi lanjutkan. Langsung nyoba ngeping aja dia, Pak. Ya boleh, silahkan. Berarti sudah berhasil ya. Udah, tadi juga udah dicoba sebelumnya waktu mau dikumpulkan. Sekarang coba ping dari PC 1 ke router TKJ dulu ya, Pak. Ya. Ke CMD. Ini tadi habis nyoba. Coba ngeping. 192 168 201. Ya, di situ udah replay ya buat ke router TKJ-nya. Ya, di replay berapa? Replay dari 100.1 ya itu ya. Iya, 100.1. Betul. Terus langsung ke router yang ISP-nya atau lewat klien 2-nya dulu, Pak? Langsung Ya boleh, aja kali boleh. Ya dulu atau langsung ke ISP dulu boleh. Silahkan. Oke. Bebas. Langsung ke ISP dulu. 192 168 201. Di situ juga udah replay ya, Pak. Berarti udah jadi. Oh iya. Udah Sesuai jalan. yang ada di Iya. praktikum ya. Yang keduanya gimana, Mbak? PC2 juga udah tadi dicoba ke router TKJ dulu ya, Pak. 168 yang PC2 juga replay ke
klien ini ke router yang TKC-nya. Oh, Terus sekarang coba yang ke ISP. Ke ISP-nya juga replay, Pak. sudah, juga berarti ya bisa. sudah Iya. terhubung juga ya. Berarti dua komputer itu sambil tanya langsung saja nggak apa-apa ya. Dua komputer itu sudah bisa terkoneksi ke ISP ya. Iya, sudah. Baik, berarti Leli sudah bisa mengkonfigurasi NAT di router TKC ya. Iya, Dari sudah. 101 menuju ke 200 ya, network 200. Oke. Berarti bisa ya Mbak Leli ya? Bisa, Pak. Oke. Mungkin teman yang lain ada yang mau bertanya dari presentasinya Leli, silahkan boleh. Mas Alvin mungkin, Pak Arya, Fajar mungkin, silahkan mau tanya boleh. Mas Fajar selesai juga, sudah selesai ya? Belum Mas Dikri? Ya. Kira-kira Mas Dikri selesai belum? Pekerjaannya sama seperti ini ya? Ya Pak, sama Pak. Ya. Jadi presentasi dari Leli itu tadi sudah bisa mengkoneksikan dua PC itu, dua PC satu masuk PC 2 ya, klien 1, klien 2 dengan IP 100.2 dan 100.3 bisa ngeping ke 200.1, padahal itu kan beda network. Harusnya kan satu network itu 100.1 itu satu network. Nah, makanya di situ ada router. Nah, kesimpulan kita pada pagi hari ini, jadi nanti router ini sebagai network address translation NAT itu menghubungkan dua network yang berbeda. Nah, networknya berapa Mas Dikri? Kalau yang ini 100.1 berarti networknya 192, 168, 100.0 ya. Ya. Kalau yang 200 ini 200.0 yang punya ya 200.0. Makanya beda network itu seharusnya tidak bisa ngeping. Tapi karena ada router TKC, dia meneruskan jaringan dari network satu ke network yang lain ya, network 100.0 ke 200.0 gitu. Pak Eli sudah bisa. Mas Alvin udah bisa belum prakteknya? Siap, sudah bisa Pak. Sudah bisa juga ya. Bagus, terima kasih. Mbak Leli mungkin sudah cukup ya. Tadi di stop saja. Baik, terima kasih. NAT itu juga termasuk sebagai fitur dari router. Nah, setiap router pasti harus ada fitur NAT, network address translation, bisa menerjemahkan IP atau bisa istilahnya melempar IP. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Teman-teman, ada pertanyaan enggak? Tidak ada Pak. Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kamu tetap jaga kesehatan ya. Saya ingatkan protokol kesehatan diindahkan. Kemudian jangan lupa cuci tangan kalau mau makan ya. Kita mungkin akan setting jaringan-jaringan yang lebih advance lagi. Kalau tadi hanya NAT, mungkin berikutnya ada materi tentang proxy server yang bisa menyimpan cache sementara. Ya, begitu untuk pengembangan dari router ini. Kedepannya kita akan ketemu lagi. Terima kasih. Kalau tidak bertanya, silahkan dipimpin doa. Salah satu Mbak Leli, silahkan pimpin doa. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.